Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya selaku pemateri pada diskusi sore kali ini. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ernia Fitrisyam. Saya dari kelompok 3 dan rekan saya bernama Yusril selaku moderator. Nah, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, apa sih itu peserta didik? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan juga mental maupun pikiran. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari peserta didik dan juga kriteria dari peserta didik. Di dalam ciri-ciri peserta didik itu terdapat 3 poin. Yang pertama, kelemahan dan ketakberdayaannya. Dan yang kedua, berkemauan keras untuk berkembang. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri untuk memperoleh kemampuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria dari peserta didik. Baiklah, Syamsul Nizar mendeskripsikan ada 5 kriteria dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi ia juga memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan juga pertumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik itu dari faktor bawaannya maupun juga faktor lingkungan di mana si peserta didik ini tinggal. Dan yang keempat, peserta didik merupakan 2 unsur utama, yaitu unsur jasmani dan juga unsur rohani, di mana unsur jasmani ini meliputi daya fisik, dan unsur rohani itu meliputi daya akal, hati nurani, dan juga nafsu. Dan yang kelima atau terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Yang pertama itu kebutuhan fisik. Nah, di dalam kebutuhan fisik ini, seorang pendidik itu memiliki peranan penting dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik. Karena pada masa inilah, seorang peserta didik itu akan mengalami yang namanya perubahan dalam perkembangan. Utamanya itu dalam masa pubertas yang secara tidak langsung akan membentuk kepribadian dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan sosial. Nah, di sini si pendidik juga memiliki peranan penting mengenai kebutuhan sosial terhadap peserta didik, di mana si pendidik ini harus mampu mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara berbaur dengan masyarakat di lingkungan si peserta didik ini tinggal, bagaimana cara si peserta didik ini untuk berbaur dengan teman-temannya di lingkungan sekolah dan juga guru. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan memperoleh status. Nah, dalam proses memperoleh status ini, biasanya peserta didik itu ingin menjadi kebanggaan atau menjadi orang yang berguna dalam lingkungan ia tinggal. Contohnya nih, misal si peserta didik, kita beri nama dia si A. Nah, si A ini ialah seorang siswa dari SMK, jurusan otomotif, atau biasa kita kenal dalam dunia perbengkelan. Nah, pada suatu hari di tempat tinggal si A ini ada masyarakat motornya itu sedang rusak. Nah, kebetulan si A adalah siswa dari SMK jurusan otomotif. Otomatis si A ini bisa mengetahui mengenai cara-cara memperbaiki sebuah motor yang sedang rusak. Nah, si A ini menolong masyarakat yang mengalami musibah tersebut yang motornya sedang rusak. Nah, setelah motor tersebut telah bagus, otomatis si A mendapatkan nilai plus dari masyarakat karena si A mampu memperbaiki motor tersebut, sehingga si A mampu memperoleh status yang baik di dalam lingkungannya sendiri. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan mandiri.
ketika peserta didik sudah masuk dalam fase remaja, biasanya pada fase remaja ini seseorang itu sudah memiliki keinginan atau cita-cita untuk masa depan. Nah, ketika peserta didik sudah ada pada fase remaja, maka pendidik juga perlu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, baik dalam organisasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kita tidak boleh membatasi selama kegiatannya itu berbaur dengan positif. Misal si peserta didik ini memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Selain memberikan ilmu di dalam sekolah, kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik ini untuk bergabung di organisasi yang ada dalam sekolah, misalnya Palang Merah Remaja atau Palang Merah Indonesia yang ada di luar sekolah. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan untuk berprestasi. Di dalam kebutuhan untuk berprestasi ini kita harus melewati terlebih dahulu kebutuhan untuk mendapatkan status dan juga kebutuhan kemandirian. Nah, misal ketika kita ingin berprestasi, otomatis kita harus mempunyai status terlebih dahulu. Misal di dalam sekolah, kita sering mengikuti lomba atau beberapa event-event baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ketika kita sudah sering mengikuti beberapa event-event tersebut, otomatis kita akan dikenali oleh banyak guru dan akan mendapatkan sebuah predikat bahwasannya, oh, siswa ini cerdas juga ya karena sudah beberapa kali mewakili sekolah dalam beberapa event. Dan yang kedua ialah kebutuhan kemandirian. Maksudnya di sini kebutuhan kemandirian itu kita sudah mampu untuk mengembangkan kemampuan kita selain menuntut ilmu di dalam kelas. Nah, ketika kita sudah mempunyai 2 poin ini, otomatis kita sudah mampu untuk berprestasi dan memiliki predikat siswa yang berprestasi. Karena kenapa? Kita sudah menjadi primadona atau siswa teladan yang ada di sekolah, siswa tercerdas, dan juga sudah mampu mengembangkan kemampuannya sendiri selain menuntut ilmu. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan ingin disayangi dan juga dicintai. Kebutuhan ini tergolong sangat penting bagi peserta didik karena kebutuhan ini sangatlah berpengaruh akan pembentukan mental dari peserta didik. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwasannya kasih sayang dari orang tua akan menjadi motivasi yang sangat penting dalam pembentukan mental dan prestasi dari peserta didik dibandingkan dengan sikap yang kaku dan pasif malah akan menghambat proses pembentukan mental terhadap peserta didik. Jadi di sini peran keluarga itu sangat penting dalam kebutuhan ingin dicintai dan disayangi karena biasanya seorang anak itu yang menjadi peserta didik itu akan membutuhkan yang namanya support atau dorongan dari orang tua untuk mewujudkan yang namanya prestasi. Nah, selanjutnya ialah dimensi peserta didik. Yang pertama itu dimensi fisik. Nah, di dalam dimensi fisik ini terdiri dari 2 unsur, yaitu fisik abiotik dan juga biotik. Nah, di dalam unsur ini manusia sebagai peserta didik itu memiliki proses penciptaan sama dengan hewan. Akan tetapi yang membedakan antara manusia dengan hewan itu terletak pada nafsu, di mana manusia itu memiliki nafsu yang dibentengi oleh akal, sedangkan hewan memiliki nafsu dan insting tetapi tidak mempunyai akal. Nah, selanjutnya ialah dimensi sosial. Biasanya dimensi sosial ini biasa kita temukan dalam lingkungan tempat kita tinggal dan juga lingkungan sekolah. Dimensi sosial ini juga memiliki peranan penting karena di dalam dimensi sosial ini bisa membentuk juga kepribadian dan juga mental dari peserta didik dalam berbaur kepada masyarakat dan juga kepada teman-teman, guru dan juga keluarga. Nah, di dalam dimensi ini, dimensi pada peserta didik ini ada beberapa, cuman di sini saya menjelaskan 3 poin saja. Nah, teman-teman bisa membaca beberapa poin selebihnya di dalam makalah kami beserta penjelasannya. Selanjutnya ialah etika seorang pendidik. Yang pertama itu belajar karena niat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini insya Allah akan menjadi berkah. Dan yang kedua ialah memiliki sikap yang tawadu atau rendah hati. Dan yang ketiga itu memiliki menghormati seorang guru. Dan keempat,
mematuhi setiap nasihat-nasihat atau wejangan yang diberikan seorang guru kepada kita. Dan yang kelima, menaati tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ada beberapa poin mengenai etika seorang peserta didik dalam makalah kami. Silahkan teman-teman sekalian membaca beberapa bagian tersebut yang belum pemateri jelaskan. Baiklah, itulah beberapa penjelasan tadi dari saya selaku pemateri pada diskusi sore kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.